Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihah yang masih berada di pangkuan orang tua, semoga antum antuna cepat kembali ke HK ya, bergabung dengan teman-teman yang sudah ada di HK. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan jangan lupa pula selalu bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita menginjak pertemuan yang ke-6 dari pelajaran tafsir ini ya. Dan pada saat pertemuan pertama sampai ke-5 sudah kita selesaikan surat Al-Lail mulai ayat 1 sampai dengan 21. Pertemuan terakhir dari surat Al-Lail, ya, bukan terakhir segalanya. Terakhir dari surat Al-Lail ini akan membahas tentang fawaidul ayat. Ya, fawaidul ayat dari surat Al-Lail. Ini ada fawaid itu jamak dari faidah, ya, faidah. Atau ya mirip-mirip kesimpulan, mirip-mirip hikmah yang bisa diambil dari surat Al-Lail gitu ya. Ini ada 5 faidah. Yang pertama, silakan disimak, bila perlu ditulis di buku ya. Bayanu azamatillah, penjelasan tentang keagungan Allah, wa qudratihi dan kekuasaannya, wa ilmihi dan ilmunya, al mujibati lirububiyatihi yang menunjukkan ketuhanannya, al muqtadiyati liibadati yang menuntut untuk disembah ya. Jadi maksudnya apa sih ini? Maksudnya di dalam ayat-ayat yang ada di surat Al-Lail itu terkandung penjelasan tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah. Allah itu maha agung, maha kuasa, maha berilmu ya. Sehingga karena kekuasaan, keagungan dan keilmuan itulah maka disitulah Allah menunjukkan bukti ketuhanannya. Disitulah bahwa pada kekuasaan itulah bahwa menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang menuntut untuk disembah, Tuhan yang wajib kita sembah, dan Tuhan yang berkuasa menciptakan malam, menciptakan siang seperti dalam sumpah-sumpahnya itu ya. Bisa menggantikan dari malam ke siang atau sebaliknya. Yulijul laila fin nahar wa yulijun naharu fil lail. Ikhtilaful laili wan nahar, bisa mengganti antara siang dan malam. Bisa juga Allah menentukan jenis kelamin seseorang, mau lahir laki-laki, berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, Allah berkuasa semua itu ya. Itulah maka kenapa Allah ya wajib untuk disembah ya. Jadi ini kaitannya sama ayat berapa? Ayat 1 sampai 3 ya. Kemudian yang kedua, afwan tadi kurang. Al-muqtadiyati li ibadatihi wahdihi. Ya, hanya Allah saja yang menuntut untuk disembah, yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Duna siwahu, bukan yang lain ya. Tidak ada Tuhan lain yang wajib disembah, layak disembah kecuali Allah. Nggak ada duanya. Wahdihi duna siwahu, bukan yang lain. Yang lain nggak layak untuk disembah karena yang lain nggak maha agung, nggak maha berkuasa ya. Jadi yang layak disembah hanyalah Allah, bukan yang lain. Kemudian yang kedua, takrirul qadha wal qadari, ketentuan atau ketetapan qadha dan qadar. Wahwa, bahwa anna kulla insanin, setiap manusia, muyassarun lima khuliqalahu, dimudahkan pada apa yang telah diciptakan untuknya, min sa'adah, berupa kebahagiaan, au syaqain, atau kesengsaraan ya. Maksudnya Allah itu memudahkan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan ya. Allah yang menentukan ya manusia itu bahagia atau sengsara, bahkan ya
Sejak di rahim ibunya, Allah sudah di rahim ibunya 4 bulan ya, Allah menciptakan, Allah menentukan nasibnya bahagia atau sengsara. Namun demikian bukan berarti kita sudah berhenti dan berserah pasrah karena sudah ditentukan oleh Allah, bukan ya. Kita tetap wajib beramal, kita tetap wajib berusaha. Kita tidak boleh menyerah begitu saja karena Allah sudah menentukan. Berarti kalau sudah bahagia ditentukan, ya nggak usah berusaha, bukan begitu ya. Kita tetap diwajibkan untuk beramal, berusaha menjadi orang yang baik sehingga mendapatkan kebahagiaan di surga kelak ya. Ya, jadi tadi jangan sampai ada yang berprinsip bahwa Allah sudah menentukan bahagia atau celaka kemudian tidak berusaha. Ibaratnya begini, masalah takdir ya, qada dan qadar. Ibaratnya ada orang yang punya kolam ikan ya. Kemudian ditaburkan makanan ikan di situ ya. Apakah ikannya akan diam saja meskipun makanannya sudah ada? Tidak, ikannya harus tetap merebut ya, walaupun itu sudah disiapkan untuknya, sudah ditakdirkan makanan itu untuk ikan-ikan tersebut, tapi ikan itu harus segera meraihnya. Atau gini, misalnya Allah sudah menentukan buah mangga yang ada di pohon itu untuk seseorang ya, untuk manusia. Allah menentukan hal itu untuk manusia. Tetapi kalau manusia tidak mau berusaha untuk memetik buah mangga itu, ya belum tentu dia kebagian buah mangga itu. Boleh jadi buah mangga itu didahului oleh binatang-binatang. Nah, itu ya. Walaupun tadi sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi di sini Allah menentukan qada dan qadar itu, tapi kita tetap wajib berusaha supaya apa? Mendapatkan hal yang lebih baik, bisa berbahagia di dunia dan di akhirat itu ya. Nah, itu kaitannya ayat 5 sampai dengan ayat 10 ya. Berikutnya yang ketiga, bayanun annallaha, penjelasan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mutakallifun, memberikan beban, memberikan tanggung jawab, memberikan kewajiban ya, bitorikil huda, dengan jalan hidayah. Jadi Allah memberikan kewajiban, tapi Allah juga akan memberikan hidayah dengan jalan hidayah. Nah, bagaimana orang itu bisa mendapatkan hidayah? Hidayah itu nggak datang dengan tiba-tiba, maka Allah pun memberikan jalan dengan cara apa? Fa'arsala rusula, maka Allah mengutus utusan-utusan. Wa anzalal kitaba, dan Allah menurunkan kitab. Fa'abanat thoriqa, maka Allah menerangkan jalan hidayah tersebut ya. Jadi Allah memberikan hidayah pada seseorang dengan cara apa ya? Orang itu mendapatkan hidayah adalah dengan menunaikan kewajiban yang dituntun ya, yang dibimbing oleh Rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing dengan Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau seseorang itu akan mengikuti bimbingan Rasul, maka Allah menerangkan jalan hidayah ya, sehingga orang itu selamat di dunia dan di akhirat ya. Jadi tadi dengan cara menunaikan kewajiban yang diberikan Allah, dia mendapatkan petunjuk. Cara menunaikan kewajiban adalah dengan mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran tadi ya. Itu kaitannya sama ayat berapa ya? Inna alaina lal huda ya. Itu kaitannya sama ayat yang berbunyi inna alaina lal huda, yaitu ayat 12. Berikutnya yang keempat, bayanun annallaha ta'ala wahdahu malikud dunya wal akhirah. Penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu ya, sendiri ya,
Malikud dunia wal akhirah, raja dunia dan akhirat ya. Jadi maksudnya hanya Allah yang bisa mengatur dunia dan akhirat. Hanya Allah yang menjadi raja di dunia dan di akhirat ya. Kalau manusia gimana, kan bisa di dunia manusia yang jadi raja atau jadi pemimpin di dunia sifatnya terbatas, waktunya terbatas, tempatnya terbatas ya, kekuasaannya juga terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh dunia sepanjang ada dunia, kemudian seluruh akhirat juga urusan Allah, bisa mengatur semuanya ya. Allah yang menjadi raja, malikut dunia wal akhirah. Karena Allah yang menjadi raja ya, karena Allah yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja, yang menguasai, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di dunia ya, maka harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh rajanya, itu diberikan oleh Allah, harus mengikuti aturan-aturan Allah kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat ya. Seperti kita tinggal di Indonesia, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kita tinggal di dunia, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh raja dunia tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya sama ayat berapa? Ini kaitannya adalah sama ayat yang berbunyi wa innalana lal akhirata wal ula ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bayanu fadli Abi Bakrin As-Siddiq, penjelasan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Kenal ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang sangat dermawan ya, sangat dermawan. Wa annahu mubasysyarun bil jannah, bahwa sesungguhnya beliau diberi kabar gembira dengan surga. Maksudnya Abu Bakar ini sudah diberi kabar bahwa dia akan masuk surga, padahal beliau masih di dunia, tapi sudah diberi kabar gembira dengan dimasukkannya ke dalam surga kelak di akhirat. Fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini ya. Jadi dalam hal apanya ini yang kemudian menjadikan Abu Bakar itu seorang yang sangat istimewa sehingga diberikan kabar gembira dengan surga, adalah karena kedermawanannya ya. Surat Al-Lail ini kan membahas tentang infak ya, dari ayat berapa itu, dari ayat 5 ya, tentang infak, kemudian dilanjutkan sampai bagian akhir dari ayat ini ya, adalah tentang infak ya. Orang yang gemar berinfak, di mana infaknya itu hanya mengharap ridho Allah, bukan mengharap ridho manusia, bukan menunggu ucapan terima kasih dari orang lain ya, tetapi benar-benar infaknya itu adalah karena mencari ridho Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, sehingga beliau dijamin masuk surga. Masih ingat nggak kisah tentang satu peperangan di mana Abu Bakar As-Siddiq, perang apa ya itu, perang Tabuk ya kalau nggak salah, di mana Abu Bakar As-Siddiq ya menginfakkan seluruh hartanya, seluruhnya ya, bukan sekian persen, tapi seluruh hartanya ya, untuk kepentingan berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang Abu Bakar, tentang kedermawanan Abu Bakar ya. Kisah yang lain lagi, Abu Bakar pernah memerdekakan Bilal bin Rabah yang saat itu sedang disiksa oleh tuannya ya. Kemudian beliau merdekakan, beliau beli dengan harga yang sangat mahal, dibeli kemudian dimerdekakan ya. Itu ya, itulah yang menyebabkan beliau dijamin masuk surga, sehingga kelak Abu Bakar itu mendapatkan balasan yang di dalam surga yang membuat beliau sangat tenang, membuat beliau merasa puas dengan balasan-balasan yang diberikan Allah ya. Di sini disebutkan fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini. Ayatnya yang mana? Yang paling berkaitan dengan
kisah Abu Bakar. Ya banyak yang berkaitan ini, tapi yang paling berkaitan dengan mubasysyarun bil jannah ya, ini adalah ayat terakhir, yaitu surat Al-Lail ayat 21 ya. Tapi ayat-ayat sebelumnya juga banyak yang berkaitan dengan Abu Bakar ya, tentang infak. Ya, anak-anak yang soleh dan solihah, mudah-mudahan dimuliakan Allah selalu sampai kelak di akhirnya ya, mudah-mudahan tetap sehat ya. Jangan lupa segera kembali ke HK ya, bergabung dengan teman-temannya. Semoga antuna sehat semuanya. Untuk pertemuan ke-6 kita cukupkan sekian. Kemudian Ibu informasikan, tolong diperhatikan karena ini sudah selesai ya. Ayat 1 sampai 21 sudah, fawaid sudah. Maka untuk tes pemahaman Ibu minta antuna membuka kembali ya pelajaran mulai ayat 1 ya, untuk murojaah supaya tidak lupa. Maka tes pemahamannya terdiri dari tetap 10 nomor ya, tapi Ibu ambil mulai ayat 1 sampai dengan 21 ya. Dari 1 sampai 21 Ibu keluarkan 10 soal ya. Tujuannya supaya antuna semua membuka kembali pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.